Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edward Omar Syarif Hiarij, menyampaikan sejumlah agenda dan program Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang akan disinergikan bersama PBNU melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum LPBH PBNU. Hal itu ia sampaikan kepada TVNU usai acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU yang digelar di Hotel Akasia, Jakarta Pusat pada Senin 26 Desember 2022. Dirinya mengutarakan dalam 3 tahun ke depan, Kemenkumham Republik Indonesia tengah berfokus dalam sejumlah agenda penyuluhan dan sosialisasi produk hukum serta undang-undang yang telah ditetapkan. Utamanya Undang-Undang KUHP yang sudah diketuk palu oleh DPR RI pada sidang paripurna tanggal 6 Desember 2022 lalu. Ia melanjutkan agenda penyuluhan dan sosialisasi tersebut akan dilakukan dengan menggandeng LPBH PBNU agar masyarakat, terutama kalangan Nahdien, mampu memahami dan menyerap seluruh muatan dari Undang-Undang KUHP secara utuh. Saya kira begini ya, kita ke depan dalam 3 tahun ini akan melakukan sosialisasi KUHP yang baru saja disahkan. Ini kita bisa melakukan kerjasama, terutama ketika memberikan penyuluhan ke pesantren-pesantren maupun sekolah-sekolah yang memang berbasis NU. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut juga memberikan apresiasinya atas terselenggaranya Rakernas tersebut sebagai wahana dalam membangun kesadaran hukum bagi masyarakat umum. Ia berharap LPBH PBNU menjadi mitra strategis bagi Kemenkumham RI dalam rangka memberikan edukasi dan kesadaran hukum kepada masyarakat Indonesia. Mengingat Nahdlatul Ulama merupakan organisasi dengan jumlah jamaah terbesar yang tersebar hingga ke tingkat akar rumput. Saya kira agenda seperti ini merupakan agenda tahunan yang harus digalakkan. Mengapa? Karena yang paling penting dalam suatu negara hukum yang berdasarkan demokrasi itu adalah kesadaran hukum. Ketika berbicara mengenai kesadaran hukum, peran lembaga penyuluhan dan bantuan hukum itu sangat penting. Termasuk apa yang diselenggarakan oleh NU pada pagi hari ini, yaitu untuk memperkuat sistem hukum nasional. Karena apa? Karena di dalam bantuan hukum itu, dia memberikan konsultasi, dia memberikan pelajaran, tetapi dia juga memberikan pembelaan kepada masyarakat secara umum mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban. Saya berharap besar karena anggota NU itu kan 60% lebih dari populasi muslim yang ada di Indonesia. Saya berharap bahwa berbagai penyuluhan dapat dilakukan, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Dalam Rakernas itu juga dilakukan kerjasama antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP-RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPKP-RI Dr. Muhammad Yusuf Ateh dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. TVNU melaporkan.